Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Marisa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta analisis IFAS dan EFAS di suatu organisasi publik, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, di mana materi ini disusun sendiri oleh saya, yaitu Dila Marisa Fauzia dari kelas 3E dengan NIM 666120012. Baik, ini merupakan materi-materi yang nantinya akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama itu terkait dengan visi dan misi Perpusda Banten, tujuan Perpusda Banten, sasaran Perpusda Banten, analisis SMART Perpusda Banten, serta analisis IFAS dan EFAS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait dengan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Yang pertama itu terkait dengan visi, di mana visi ini harus berorientasi pada masa depan. Adapun visi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu perpustakaan dan kearsipan sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten yang cerdas, berakhlak karimah, serta pemerintahan yang akuntabel. Di mana visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini telah berorientasi pada masa depan. Adapun kata kuncinya yaitu ada kata terwujudnya di dalam visi yang telah dibuat oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Banten sendiri. Nah, selanjutnya ialah ada misi, di mana misi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dia harus berorientasi pada masa sekarang. Adapun misinya yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perpustakaan serta kearsipan, meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan bidang perpustakaan serta kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan menuju standar nasional, meningkatkan koleksi bahan perpustakaan dan hasanah arsip Provinsi Banten, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kegemaran membaca serta tertib arsip. Di mana misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu sendiri telah berorientasi pada masa sekarang dengan kata kunci ada pada kata meningkatkan. Baik, selanjutnya ada tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuannya ialah terwujudnya pola interaksi perpustakaan antara lembaga pemerintah atau swasta, pendidikan, masyarakat umum dalam pengembangan diversifikasi layanan, serta terbangunnya sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam sasaran, di mana sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ialah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, meningkatnya minat baca masyarakat melalui promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat umum, serta yang sasaran terakhir yaitu termanfaatkannya sistem informasi kearsipan dan pengembangan portal kearsipan serta digitalisasi arsip. Nah, di mana sasaran itu sendiri harus berorientasi pada analisis SMART. Nah, adapun analisis SMART dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu sendiri, di mana SMART ini merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevan, dan Time Bound. Di mana yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan spesifik, di mana spesifik ini terkait dengan apa yang diinginkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yaitu meningkatnya minat baca melalui promosi gemar baca dengan memanfaatkan perpustakaan dan membangun sinergi antara perpustakaan dengan pendidikan dan masyarakat umum. Nah, yang kedua itu ada M, di mana M-nya ini ialah measurable atau dapat diukur dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, melihat aspek fasilitas seperti melakukan pengecekan sana prasarana sebulan sekali, melakukan bazar buku 3 bulan sekali, dan perpustakaan keliling tiap minggunya yang mana dilakukan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ialah A, di mana A-nya itu ialah merupakan achievable atau
dapat dicapai. Dimana di sini itu dengan adanya penunjangan dari sarana dan prasarana yang memadai seperti kayak luasnya perpustakaan, nyamannya, terus letaknya strategis ini, serta dengan diadakannya perpustakaan keliling yang mana ada transportasinya, itu tuh dapat memudahkan program dari Gemar Membaca ini dapat dicapai. Selanjutnya itu masuk ke dalam relevan, di mana relevan ini ialah masuk akal dengan mudahnya akses yang diberikan oleh perpustakaan daerah Provinsi Banten itu sendiri. Dengan adanya perpustakaan keliling itu memudahkan akses masyarakat dalam menerima pelayanan perpustakaan. Selanjutnya, dengan diadakannya bazar buku juga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan buku dan bisa meningkatkan secara perlahan kegemaran untuk membaca itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ialah yang terakhir time bound, di mana terkait dengan waktu pencapaian dari program Gemar Membaca itu sendiri, yaitu dalam kurun waktu 6 tahun dapat dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten apabila dilakukannya kegiatan ini secara konsisten, kegiatan-kegiatan pendukung yaitu dilakukan secara konsisten seperti kayak perpustakaan keliling, bazar buku, dan kemudahan layanan perpustakaan lainnya demi mencapai target dari Gemar Membaca bagi masyarakat umum di Provinsi Banten sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan analisis IFAS. Analisis IFAS sendiri ini berkaitan dengan faktor lingkungan internal yang mempengaruhi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yang mana dapat kita lihat dari adanya peluang dan ancaman itu sendiri, di mana peluang dari lingkungan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu adalah pelayanan perpustakaan keliling, pengadaan bazar buku atau buku fair, struktur organisasi yang ramping, serta birokrasi yang singkat, tempat yang strategis, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Nah, adapun bobot, rating, dan nilainya yaitu untuk pelayanan perpustakaan keliling itu sendiri, bobotnya itu 0,15, ratingnya itu 4, dan nilainya itu 0,56. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengadaan bazar buku atau buku fair dengan bobot 0,14, rating 4, dan nilainya itu 0,39. Selanjutnya itu adalah struktur organisasi ramping dan birokrasi singkat, di mana dengan bobotnya itu ialah 0,12, ratingnya itu 3, dan nilainya itu 0,36. Nah, selanjutnya yang terakhir, peluang itu tempat yang strategis, nyaman, dan kondusif untuk belajar, di mana bobotnya itu ialah 0,13, ratingnya itu 4, dan nilainya itu 0,60. Nah, adapun jumlah dari bobot dan nilai pada peluang itu sendiri ialah untuk bobotnya sendiri totalnya itu 0,54, dan nilainya itu dari peluang itu 1,91. Kita akan masuk ke dalam ancaman, di mana ancaman lingkungan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu terbatasnya jam operasional, koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang, SDM atau sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas masih kurang, penataan buku yang terkadang masih kurang teratur. Nah, adapun terbatasan jam operasional di mana bobotnya itu ialah 0,1 giga dengan rating 3 dan nilainya itu 0,30. Nah, koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang di mana bobotnya itu 0,13, ratingnya 4 dan nilainya itu 0,52. Nah, selanjutnya itu ada SDM secara kualitas dan kuantitas yang masih kurang yaitu 0,10 dengan rating 4 dan nilainya itu 0,52. Nah, selanjutnya penataan buku yang masih kurang teratur, ini bobotnya itu 0,10 dengan ratingnya itu 3 dan nilainya itu 0,30. Adapun jumlah dari ancaman ada bobot dan nilai, yaitu untuk bobot sendiri jumlahnya 0,46 dan nilainya itu ialah 1,64. Adapun total dari IFAS itu sendiri terkait dengan bobot dan nilai, yaitu untuk bobotnya itu totalnya ialah 1 dan nilainya itu ialah 3,55. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis IFAS, di mana analisis IFAS ini berkaitan dengan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, di mana kita juga melihatnya dari sisi peluang dan ancamannya nih. Nah, di mana ada pun sisi peluang dari faktor eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu pendanaan dari pemerintah Provinsi Banten terkait dengan peningkatan perpustakaan itu sendiri. Terus yang kedua itu adanya kerjasama dengan perpustakaan RI serta stakeholder lainnya untuk penataan perpustakaan dan sebagainya. Terus juga yang ketiga ialah tidak adanya pesaing karena perpustakaan di Provinsi Banten itu yang masih sedikit. Adapun bobot, rating, dan nilainya yaitu dari peluang. Yang pertama itu pendanaan dari pemerintah Provinsi Banten dengan bobot 0,25, rating 4, dan nilainya 1. Nah, yang selanjutnya itu ialah kerjasama dengan perpustakaan RI serta stakeholder lainnya dengan bobot 1,15 dengan rating 3 dan nilai 0,45. Nah, selanjutnya yaitu
tidak adanya pesaing karena perpustakaan di Banten masih sedikit dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45. Adapun jumlah dari peluang itu sendiri dari bobot dan nilainya, untuk bobotnya itu ialah 0,55 dan nilainya itu 1,90. Adapun dari analisis EVAS terkait dengan ancaman yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi memunculkan adanya e-library, efek dari digitalisasi. Nah, yang kedua itu minat baca masyarakat Banten yang masih kurang, dan yang ketiga itu keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Dimana ancaman ini sendiri ada bobot, rating, dan nilainya. Untuk perkembangan teknologi memunculkan adanya e-library, efek digitalisasi ini dengan bobot 0,25, rating 4, dan nilainya itu 1. Untuk minat baca masyarakat Banten yang masih kurang itu dengan bobot 0,10, rating 3, dengan nilai 0,20. Nah, yang ketiga itu ialah keluhan masyarakat atas pelayanan diberikan, itu dimana bobotnya itu 0,10 dengan rating 3 dan nilai 0,20. Adapun jumlah dari ancaman yang ada pada faktor lingkungan eksternal ini dari bobot dan nilainya. Untuk bobotnya sendiri ini jumlahnya itu 0,45 dan nilainya itu 1,40. Dimana dengan total dari analisis EVAS itu sendiri terkait dengan bobot dan nilainya, untuk bobotnya itu ialah 1 dan nilainya itu ialah 3,30. Nah, telah kita ketahui bahwasannya skor dari analisis EVAS itu ialah 3,55 dan analisis EVAS-nya itu 3,30. Bahwasanya keterangan dari analisis EVAS dan EVAS di sini terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ialah baik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi manajemen strategi terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, analisis SMART, EVAS, dan IVAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.